Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahu azim. Ibu bapak sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat-saat ini kita memperingati Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, apa itu Isra Mi'raj? 1400 tahun yang lalu terjadi sebuah peristiwa yang sangat spektakuler. Peristiwa diperjalankannya seorang manusia pilihan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, take off dari langit ke langit satu, dari langit satu sampai langit ketujuh, kemudian ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa dan ke Sabaha, bertemu dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekilas tidak ada yang istimewa, tapi kalau kita lihat perjalanan yang begitu jauh, namun hanya ditempuh lailan, 1/3 malam saja, tidak sampai semalaman. Masya Allah. Kalau hukum fisika berbunyi semakin jauh perjalanan maka semakin banyak waktu yang ditempuh, tapi ini tidak. Perjalanan yang begitu jauh tapi memakan waktu yang sangat singkat. Kok bisa? Karena mengapa? Karena perjalanan ini bukan Nabi Muhammad yang lakukan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu bertemu dengan Allah. Jadi Allah yang bergerak, Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi Nabi terima beres. Kalau sudah Allah yang mau, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Kita lihat Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Beliau tidak pernah disentuh oleh lelaki, tapi beliau bisa melahirkan putra bernama Isa alaihissalam. Kok bisa? Karena Allah yang mau. Tidak ada yang mustahil kalau Allah yang mau. Jadi yang kita harus pahami bahwa Isra Mi'raj ini bukan perjalanan Nabi, tapi kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kenapa Nabi diisrakan? Kenapa Nabi Isra Mi'rajkan? Nah, waktu itu Nabi berduka, kehilangan 2 orang yang paling beliau cintai, yaitu paman dan istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Allah pun ingin memberikan hadiah kepada Rasulullah. Olehnya itu Allah meminta malaikat Jibril, jemput kekasihku, kata Allah. Nabi dijemput untuk bertemu kepada Allah. Jemput dengan apa? Pakai burak. Kendaraannya burak namanya. Burak itu luar biasa kecepatannya. Di mana mata tertuju, di situ burak sampai. Kalau mata melihat Bardu, langsung burak sampai ke Bardu. Mata melihat pangkep, mata langsung sampai ke pangkep. Cepat sekali itu burak. Nah, jadi jalanlah Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan itu, Masya Allah, banyak hal-hal yang dilihat, bukan hal-hal yang biasa yang dilihat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pertama yang dilihat, ketika berjalan ada api yang menyerang dari belakang. Api itu seolah memburu Nabi dan malaikat Jibril. Nabi bertanya, "Ya Jibril, apa itu api di belakangnya Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah godaan syaitan. Usir dengan bacaan istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin." Akhirnya Nabi baca itu, perlahan api itu pun menghilang. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, aku menzalimi diriku sendiri. Jadi itulah godaan syaitan. Apa maknanya? Bahwasanya hidup ini tidak lepas dari godaan syaitan, Pak.
kita malas sholat, kita malas puasa, kita malas zakat, tidak lain adalah godaan syaitan. Dan kita lawan itu melalui apa? Melalui istighfar tadi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian perjalanan berikutnya lagi, Nabi melihat ada pohon, ada orang yang menanam, pohonnya langsung tumbuh dan berbuah. Baru ditanam berbuah, ditanam berbuah. Nabi kagum, takjub. Ya Jibril, siapa orang itu? Luar biasa, menanam langsung tumbuh, menanam langsung panen. Siapa itu ya Jibril? Nabi Jibril menjawab, malaikat Jibril menjawab, itulah umatmu ya Muhammad. Umatmu yang dulu semasa hidupnya di dunia sering bersedekah, sering berinfak, baik dia dikala senang maupun dikala sempit, baik dia dikala lapang maupun dikala sempit. Masya Allah. Jadi yang bersedekah, insya Allah nanti di akhirat itu menanam pohon langsung menanam langsung berbuah. Kemudian di perjalanan lagi, Nabi melihat ada orang yang ngeri. Orang tersebut makan bangke. Dia sudah tahu busuk apa, tapi tetap dia makan. Dia cakar-cakar mukanya. Sampai Nabi bertanya, ya Jibril, apa ini ya Jibril? Kenapa bodoh sekali makan bangke? Jibril menjawab, itulah umatmu Muhammad yang dulu senantiasa membicarakan kejelekan orang, menggibai orang, bahkan sampai memfitnah orang. Hati-hatilah logi cerita jeleknya orang, cerita orang tidak ada guna-gunanya, seperti nanti kita makan bangke. Akhirnya sampailah Nabi di Masjidil Aqsa. Terus take off langit ke-1 sampai langit ke-7 bertemu dengan para nabi, kemudian ke Sidratul Muntaha, Mustawat dan Sabaha. Nah di Sabaha malaikat Jibril stop, sampai di sini saya mengantarmu Muhammad, saya tidak bisa masuk. Kalau saya masuk hangus saya, kamu saja yang dipersilakan oleh Allah. Masya Allah, masuk Nabi Muhammad. Terdengar suara Allah, terdengar suara Assalamu alaika hayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi menjawab, Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Kemudian mendengar itu para malaikat berseru, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masya Allah. Kita ingat ini apa? Bacaan apa? Bacaan tahiyat kita ketika sholat. Ternyata itu dialog antara Allah, Nabi Muhammad SAW dan malaikat. Makanya kalau tahiyat jangan cepat-cepat. Itu dialog itu. Allah, Muhammad, Nabi Muhammad dan malaikat. Masya Allah. Nah kemudian ketemulah Allah dengan Nabi Muhammad dengan Allah. Ya Rabb, ya Allah, begitu mulianya Engkau ya Allah. Engkau yang memberikan kekayaan kepada Sulaiman. Engkau ya Allah yang menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan. Engkau ya Allah yang menyelamatkan Musa daripada kejarnya Fir'aun. Begitu mulianya Engkau ya Allah. Ya, apa jawaban Allah? Aku akan juga berikan kamu hadiah yang belum pernah saya berikan kepada Nabi sebelumnya Muhammad, yaitu sholat 50 kali sehari semalam. Bersyukur Nabi, terima kasih Allah, hadiah sholat 50 kali sehari semalam. Turunlah Nabi kembali lewat langit ke-7, tidak ada masalah. Langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa berkata, apa yang diberikan Allah kepadamu Muhammad? Saya diberikan sholat 50 kali sehari semalam. Hanya Nabi Musa berkata, berat itu Muhammad, umatku saja yang besar kuat tidak bisa sholat 50 kali sehari semalam. Kau pergi minta potongan kepada Allah, minta diskon kepada Allah. Akhirnya Nabi naik lagi, minta potongan, kurang 5. Turun lagi jadi sempat 5. Musa pun menjawab, masih banyak, minta lagi diskon Muhammad. Nabi Muhammad naik lagi, kurang lagi 5. Setiap naik, Nabi Musa selalu katakan masih berat. Akhirnya selalu dikurangi 5. Nah, dari 50 sisa 5. Kemudian masih ditanya lagi sama Nabi Musa, masih banyak itu Muhammad, minta lagi kurang. Nah di sini pintarnya Nabi Muhammad, kalau saya naik lagi dikurangi 5, habis, tidak ada yang saya dapat. Kalau begitu turun. Akhirnya
Nabi tetap mengambil 5 itu, dan ternyata betul keraguan daripada Nabi Musa alaihissalam. Ternyata yang 5 saja ini, Masya Allah, banyak yang masih bolong. Bahkan ada yang tinggal sekali seminggu, yaitu sholat Jumat. Padahal kita mestinya bersyukur, Pak. Bayangkan kalau 50 kali kita sholat, kita tidak bisa melakukan aktivitas lain selain sholat. Nah, dan alhamdulillahnya lagi, meskipun sholat tinggal 5 kali sehari semalam, tapi manfaatnya, pahalanya sama dengan 50 kali tadi. Inilah inti daripada Isra Miraj, yaitu sholat. Ibu bapak sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari memperingati Isra Miraj hari ini, mari kita terus menjaga ibadah sholat kita, menjaga dan memperbaiki kualitas sholat kita. Kalau kita tidak sholat, maka tidak ada kebaikan dalam diri kita. Mengapa biasa orang malas sholat, Pak? Mengapa orang biasa malas sholat? Karena dia tidak lihat pahalanya, dia tidak tahu kenikmatannya itu sholat. Itu sholat kalau kita ruku, kita sujud, nikmat betul, Pak. Bahkan pahalanya itu dikatakan, kalau kau mau tahu pahalanya, kalau kau lihat pahalanya itu sholat, biarpun kau merangkak pergi ke masjid, kau akan merangkak. Saking besarnya pahalanya, Pak. Jadi ayo, Pak, kita sholat. Isra Miraj ini sholat kita jaga. Sholatlah yang bisa menyelesaikan masalah kita, Pak. Allah memberikan hadiah kepada kita khusus, yaitu sholat, Pak. Ayo kita curhat kepada Allah, kita mengadu kepada Allah, kita minta kepada Allah melalui apa? Melalui sholat ini. Kemudian untuk mendukung sholat berjamaah itu lancar, saya berikan masukan kepada pihak masjid. Mari kita membuat manajemen masjid yang bagus. Agar apa? Agar jamaah tertarik datang. Manajemen masjid yang bagaimana yang bagus? Tidak dari sisi imamnya, penceramahnya, kebersihan masjidnya, itu bagus betul. Imamnya apa? Imamnya fasih bacaannya. Dia ketika lagi berjamaah tidak terlalu baca yang panjang-panjang, meringkas bacaannya, tidak baca yang panjang-panjang sampai ada jamaah yang tidak suka. Kemudian manajemen masjid yang bagus, yang nyaman, kita tempati, insya Allah itu semua bisa menarik jamaah datang ke masjid. Ibu bapak sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, semoga kita semua jadi kita renungkan ini, bahwa Allah memberikan kita sholat itu betul-betul solusi, betul-betul hadiah. Mari kita nikmati hadiah itu, kita sholat dengan semaksimal mungkin, karena nanti di akhirat tidak ada lagi sholat itu. Olehnya itu, yuk kita jaga baik-baik sholat itu. Dan inilah sebuah kunci kesuksesan orang dunia dan akhirat, tidak lain karena dia yakini sholat, dirikan sholat, dirikan sholat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.